Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwas sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bagian terakhir atau materi terakhir yang paling penting untuk kita fahami dalam ilmu faraid. Sebagaimana yang sudah sering Ana sampaikan, ada 3 materi penting dalam faraid yang kalau dikuasai oleh antum, maka antum telah menguasai paling tidak sebagian besar dari ilmu faraid, dan antum sudah sampai pada materi yang kedua kemarin ya. Yang pertama tentang ashabul furud sudah selesai. Kemudian di pertemuan kemarin kita juga membahas tentang al-asabat ya, tentang siapa yang menjadi asabah, baik asabah bin nafsi, asabah bil ghair, ataupun asabah ma'al ghair. Pada kesempatan kali ini Ana akan menyampaikan tentang materi yang ketiga, yaitu tentang al-hajb. Ya. Ini pun secara praktek sebenarnya sudah antum lakukan, ya sudah antum praktekan. Ada ahli waris yang sering kita kenal dengan istilah mahjub. Ya, mahjub itu berarti terhalangi bagiannya, terhalangi jatahnya. Ya. Itu dibahas dalam bab al-hajb, ya, babu al-hajb. Ya. Untuk lebih jelasnya, ya, kita akan lihat materi berikut. Ya. Babul hajb, ya, di mana al-hajb ini secara bahasa adalah al-man'u wal hirman. Ya. Kalau kita melihat kepada arti secara bahasa, bahwa al-hajb itu secara bahasa adalah al-man'u wal hirman. Al-man'u itu melarang, ya, dilarang. Al-hirman menahan, mengharamkan, dari kalimat haram. Ya. Disebut dengan hajb karena dia menghalangi. Ya, makanya alis kita itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-hajib. Ya. Alis itu al-hajib karena dia menghalangi mata, ya, dari air misalnya supaya tidak kena mata. Kemudian ada al-hijab. Ya, kita mendengar kalimat al-hijab. Wanita memakai hijab karena dihalangi, auratnya ditutup dengan hijab tersebut. Adapun secara istilah ilmu faraid, ya, yang dimaksud dengan al-hajab dalam istilah ilmu faraid adalah kondisi di mana seorang ahli waris, ya, terhalangi dari warisannya karena adanya orang yang lebih berhak, ya, baik terhalangi secara keseluruhan ataupun terhalangi secara sebagian. Jadi al-hajb itu adalah man'ul warithi, ya. Jadi al-hajbu adalah man'u al-warith, ya, min al-irthi, melarang ahli waris dari jatah warisannya, ya, melarang ahli waris dari jatah warisannya, kullan au ba'dan, baik yang terhalangi itu seluruh warisan, kullan, au ba'dan, atau sebagian warisan. Ya. Kenapa? Liwujudi man huwa aula minhu. Aula minhu. Ya. Jadi man'ul warithi, terhalangnya seorang ahli waris, ya, dari harta warisannya, kullan au ba'dan, baik secara keseluruhan ataupun sebahagian, liwujudi man huwa aula minhu, karena ada orang yang lebih utama.
Ya, seperti terhalangnya ibnu ibn, ya. Ketika ada yang lebih utama yaitu ibn, maka ibnu ibn mahjub. Kenapa mahjub? Karena ada orang yang lebih utama yaitu ibn. Atau terhalangnya misalnya akhun syakik, ya, oleh ab, ya. Ada ab, ada akh syakik, maka akhun syakik mahjub karena ada orang yang lebih utama yaitu ab, ya. Ini definisi al-hajab secara istilah. Baik, kita lanjutkan. Ada aqsamul hajab. Ya. Al-hajab terbagi menjadi dua. Ya. Ada hajbun bil wasfi, ya. Ada hajbun bis syakhsi. Ada mahjub karena sebuah sifat. Kemudian yang kedua mahjub karena ada orang. Ya. Ini karena sifat, ini karena orang. Ya. Mahjub karena sifat, ya, yang pertama ini adalah pembahasan tentang mawani al-irth. Mawani'ul irthi. Ya, kalau antum masih ingat, ada orang-orang yang terhalangi warisannya karena ada mawani, ya. Ada 3 mawani al-irth, ya. Apa itu? Ya, ada mawani al-irth, ada 3. Ya. Mawani al-irth, ya. Yaitu al-qatl. Kemudian apa? Ada al-qatlu, ada ikhtilafuddin, ya. Pembunuhan, kemudian ada perbedaan agama, dan ada ar-riqqu, ya, perbudakan, ya. Kalau ada seorang yang punya satu dari 3 sifat ini, ya, membunuh atau agamanya berbeda, keyakinannya berbeda dengan si ahli waris, ya. Antara yang mewarisi ya dengan yang diwarisi berbeda keyakinan, atau salah satunya adalah budak, ya, maka dia mahjub bil wasfi, ya. Mahjubun bil wasfi, ya. Dia mahjub karena ada sifat yang menempel pada dirinya, yaitu sifat membunuh atau perpindahan agama, murtad, atau perbudakan. Ini tidak kita bahas dan bukan yang kita maksud dalam pembahasan kita. Jadi kalau disebut kalimat mahjub, ya, dalam pembahasan kita, bukan ini sebenarnya. Hanya ini kita sampaikan, mereka pun mahjub, ya, tapi mahjubun bil wasfi. Taib. Ya, itu yang pertama, ya. Jadi ada mahjub bil wasfi ini. Ya, mahjub bil wasfi. Apa itu? Huwa hajbun 'alil mirath. Yaitu terhalangnya seorang dari warisan, ya, bil kulliyah, secara keseluruhan tidak mungkin mewarisi. Liwujudi wasfin qa'imin, karena adanya sifat yang menempel pada si waris, ya, pada si ahli waris, yamna'uhu 'anil mirath, di mana sifat tadi menghalangi dirinya dari mendapatkan warisan, ya. Apa? Kakaunhi qatilan, seperti kalau dia membunuh, ya. Au murtaddan, atau dia murtad, ya. Kama taqaddama fi mawani al-irth, seperti yang sudah lewat pembahasannya dalam bab mawani al-irth. Ini tidak kita bahas secara detail karena, ya, bukan itu yang dimaksud dalam babul hajb. Yang kedua, hajbun bil syakhs, ya, mahjub karena orang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hajbun bil syakhsi huwa an yujada syakhsun ahaq, ya. Yaitu kondisi di mana ada orang yang lebih berhak mendapatkan warisan min ghairihi, daripada yang lainnya, fayahjibuhu al mirath, maka orang yang berhak itu menghalangi orang yang lain dari warisannya. Tadi sudah kita contohkan adalah ibnu ibn dengan ibn, ya. Al-ab dengan akh syakik misalnya, atau akh syakik dengan ibnu akh syakik, ya. Dengan ibnu akh syakik, ya. Orang yang paling dekat, yang paling berhak mendapatkan warisan akan memahjubkan, menghalangi
orang yang jauh ya dari mendapatkan warisan. Ya. Ibn akan menghalangi ibnu ibn dari warisan. Ab, ya, al-ab menghalangi akh syakik, akhli ab, am dan seterusnya dari warisan mereka. Ini akan ada di tabel halaman 20, silahkan nanti antum buka. Di mana hajb bisyakhs ini terbagi menjadi dua, ya. Ada hajbu nuqsan dan ada hajbu hirman. Ya. Jadi ada dua jenis, ya. Ada dua jenis hajb bisyakhsi. Baik, ada dua jenis hajb bisyakhs. Anwa'ul hajb bisyakhsi. Ada dua. Hajbu hirman. Hajbu hirman. Kemudian yang satunya hajbu nuqsan. Ya. Nuqsan. Hajbu hirman adalah terhalanginya ahli waris dari seluruh warisannya. Man'ul warith min al-irthi bil kulliyah. Ya. Man'u al-warith min al-irthi bil kulliyah. Terhalanginya ahli waris dari seluruh warisannya. Kenapa? Liwujudi syakhsin awla minhu. Ya. Liwujud man huwa awla minhu. Inilah yang kita maksudkan dalam setiap pembahasan hajb. Ya. Dalam setiap pembahasan hajb ini yang kita maksud. Kondisi di mana orang tidak bisa mendapatkan warisan secara keseluruhan karena ada yang lebih berhak. Bukan karena sifat membunuh, bukan karena ada sifat dia sebagai budak, bukan karena dia sebagai orang yang murtad, bukan. Tapi ada yang lebih berhak. Ya. Dan ini yang kita maksud ya, dalam pembahasan ilmu waris, ya. Yang sering kita beri tanda mim itu di sini pembahasannya, ya. Jadi ibnu ibn dengan ibn, ya. Maka ini mim mahjub. Ini mahjub hirman. Sama sekali ibnu ibn tidak mendapatkan warisannya, padahal dia secara keahlian, ya, dia berhak. Ya, dia bukan orang yang membunuh, bukan orang yang murtad, dia juga bukan budak, tetapi karena liwujudi man huwa aula. Karena ada yang lebih utama, maka dia tidak mendapatkan warisan. Mahjub. Yang kedua, hajbu hirman. Ya. Hajbu hirman, yaitu man'ul warith. Yang kedua, hajbu nuqsan, yaitu man'u al-warith min al-irthi ba'dan. Ya. Sama liwujudi man huwa aula. Liwujud man huwa aula. Terhalangi ahli waris dari warisannya tapi sebagian saja. Ya. Dia tidak mengambil bagian yang besar, tetapi mengambil bagian yang kecil. Ya. La ya'khud nasibahul akbar. Dia tidak bisa mengambil jatah yang terbesarnya. Ya. Tetapi hanya mengambil jatah yang kecil. Ya. Disebut hajbu nuqsan. Ya. Ini tidak sering kita dengar. Ya. Kita ngertinya bahwa misalnya zauj
dengan ibn. Ya. Zaud itu jatahnya adalah setengah, ya, atau seperempat. Setengah tentu lebih besar daripada seperempat. Ya. Ketika Zaud bertemu dengan far'un warith yaitu ibn, maka Zaud tidak mengambil setengah. Zaud mengambil seperempat. Di sini Zaud, ya, terkena hajbu nuqsan. Jatahnya berkurang, terhalangi separohnya, di mana dia tidak bisa mengambil jatah terbesarnya, tetapi mengambil jatah yang lebih kecil yaitu seperempat. Ya. Ini sebenarnya mahjub Zaud ini, mahjub dengan ibn, tapi mahjub nuqsan. Hanya kalimat hajbu nuqsan, ya, tidak menjadi pembahasan dalam bab hajab secara umum, ya. Ngertinya antum adalah ya karena ada ibn seperempat, ya. Oleh karena itulah selalu ya bahwa kalimat hajab atau mahjub itu adalah arahnya ke sini. Itu kondisi seseorang terhalangi dari warisannya secara keseluruhan, ya, karena ada yang lebih berhak. Ya, karena ada yang lebih berhak. Ya. Kita misal di hajbu nuqsan kita temukan bahwa ya. Al itu jatahnya berapa? Itu bisa sepertiga, bisa seperenam. Sepertiga kalau tidak ada far'un warith, tidak ada sekumpulan ikhwah. Seperenam kalau ada far'un warith atau ada sekumpulan ikhwah. Ternyata di sini ada dua akh. Ya. Maka tidak bisa mengambil sepertiga. Akan berpindah dari sepertiga menjadi jatah yang kecil yaitu seperenam. Dia mahjub, ya, tapi mahjub nuqsan sehingga nggak perlu diberi tanda mim. Ya, tapi mahjub yang diberi tanda mim adalah di sini. Mahjub hirman, ya. Itu kondisi di mana seorang terhalangi dari seluruh warisannya karena ada yang lebih utama. Ya. Baik ikhwas sekalian, kalau melihat hajbu hirman ini, ya, maka di sana ada golongan orang-orang yang tidak mungkin, ya, sama sekali dia tidak mungkin mahjub hirman, tidak mungkin tidak akan dapat. Selalu dia akan mendapatkan warisan, ya. Ada orang-orang yang akan selalu mendapatkan warisan, tidak mungkin mahjub dalam kondisi apapun, kecuali kalau mahjubun bisakhs bil wasf, kecuali kalau ada sifat yang menempel pada dirinya, yaitu dia membunuh atau dia menjadi budak atau dia kemudian berpindah agama, baru dia tidak dapat. Selama tidak ada sifat-sifat tadi, maka mereka dalam kondisi apapun mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan warisan. Ya. Ada 3 orang dari pihak ahli waris putra, ya, dan ada 3 orang dari pihak ahli waris wanita. Ya. Thalathun minar rijal wa thalathun minan nisa. Siapa saja? Ya. Dari kalangan laki-laki, 3 orang yang tidak akan mungkin mahjub adalah, ya, sebentar. Ya. Yang pertama ibn. Ya. Yang kedua ab. Yang ketiga zauj. Ya. 3 laki-laki ini, ya, 3 laki-laki ini tidak mungkin mahjub, ya. La yuhjab hajba hirmanin abadan. Tidak mungkin mahjub secara hirman selamanya. Kalau mahjub nuqsan mungkin berkurang jatahnya, iya. Zaud bisa berkurang jatahnya, ab bisa berkurang jatahnya, ibn pun bisa berkurang jatahnya, ya. Tetapi sama sekali tidak dapat, nggak mungkin selama mereka tidak membunuh, selama mereka tidak menjadi budak, dan selama mereka tidak berbeda keyakinan dengan muwarifnya. Ya. Adapun dari putri juga 3. Yang pertama bin, ya. Yang kedua ya. Yang ketiga adalah zaujah. Ya. Kalau antum masih ingat, ya, idza ijtama'al warithun wal warithat, ya. Ketika seluruh ahli waris laki-laki dan seluruh ahli waris perempuan itu hidup,
ya, maka yang menjadi ahli warisnya ada 6 golongan, ya kan? Ibn dan bin, ya. Ibn dan bin, ab dan kemudian zauj atau zaujah. Dipilih salah satu siapa yang mati. Ya. Kenapa mereka yang mewarisi? Karena yang lainnya begitu muncul ibn, begitu muncul ab, gugur. Ya. Yang lainnya mahjub dengan ibn, mahjub dengan ab, ya. Yang perempuan mahjub dengan bin misalnya. Wahakadha. Ya. Ini ikhwas sekalian pembahasan kita, ya. Jadi di belakang di halaman 20 silahkan nanti antum lihat-lihat, di situ ada tabel, ya. Ada tabel, ya, antum baca, antum pelajari, mudah sekali, ya. Kalau antum cara menghafal ahli warisnya benar, ya, maka antum akan tahu siapa yang utama, yang didahulukan, ya, maka yang di belakangnya berarti mahjub, ya. Kita lihat misalnya, ya, di halaman 20, ya. Al-mahjubun, laki-laki yang dimahjubkan. Ada tabel ibnul ibn, ya. Siapa yang bisa mahjubkan ibnul ibn adalah ibn. Al-jad, siapa yang bisa mahjubkan adalah al-ab, ya. Ya, dan seterusnya, ya. Al-akh syakik misalnya, dia mahjub dengan ab, dengan ibn, dengan ibnu ibn. Semakin turun ke bawah, ya, maka semakin bertambah. Ya, makanya antum hafalkan ini, ya, pelajari ini dengan baik, ya. Ya, insya Allah ini memudahkan antum di dalam memahami siapa yang mahjub dan siapa yang menghajib. Manil hajib wa manil mahjub. Demikian juga di pembahasan al-mahjubat minal inath. Ya, perempuan-perempuan yang mewahjubkan yang lainnya. Ada al-jaddah lil ada al-jaddah lil ab, ya, ada bintul ibn. Silahkan tinggal dibaca, ya. Tabel di halaman 20 dan 21, ya. Dihafalkan lebih baik, ya, sehingga memudahkan kita di saat melihat sebuah kasus, ya, ada permasalahan, kita langsung mengatakan, oh ini mahjub karena ada ini. Oh ini mahjub karena ada ini. Perempuan ini mahjub karena ada perempuan ini. Laki-laki ini mahjub karena ada laki-laki ini. Semuanya sudah dituliskan oleh penulis di halaman 20 dan 21. Ini khas sekalian materi kita yang terakhir, singkat, ya, tapi mudah-mudahan antum tetap bisa memahami dengan baik, karena secara teori sebenarnya antum sudah hafal, secara praktek antum sudah melakukannya, tinggal antum mengambil teorinya saja, bahwa kalau disebut al-hajib atau al-mahjub adalah mahjubun hirman. Orang yang mahjub secara hirman, yaitu mereka yang terhalangi warisannya secara keseluruhan karena ada orang-orang yang lebih utama. Ibnu ibn mahjubun bil ibn, al-jad mahjubun bil ab, ya, al-akh syakik mahjubun bil ibn, wabnul ibn, ya, wal ab, kemudian al-akh li ab mahjubun bil ibn, mahjubun bil ibnul ibn, wa mahjubun bil ab, dan seterusnya, ya. Tinggal diturunkan ke bawah, semakin ke bawah, ya, semakin banyak yang memahjubkannya di atas. Wallahu taala alam, ya, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang singkat ini. Wa nasallahu taala lakumut taufiqa was sadad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.